Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abraham Alex Tanusia Putra Sinaga. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan pemaparan terhadap laporan bisnis Pupuk Indonesia pada tahun 2020. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya terdapat bentuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia, yaitu dengan mengaitkan suatu tema dengan judul Agro Solution yang memiliki tujuan untuk mewujudkan terjaminnya tingkat kesejahteraan para petani serta kinerja sektor pertanian yang berkesinambungan akan menjadi suatu faktor penting dalam mewujudkan kebutuhan pangan yang kuat. Yang dimana Agro Solution tersebut yaitu suatu bentuk penyediaan layanan terhadap para petani demi meningkatkan kesejahteraan para petani dan serta kinerja sektor pertanian. Rekor hasil pencapaian produksi tersebut dicatat meningkat pada tahun sebelumnya hingga pada tahun 2020. Total produksinya mencapai 19,4 juta ton atau sekitar 117,78%. Dari target yang ditetapkan oleh pemegang saham, inilah capaian tertinggi perusahaan kendati harus menghadapi tantangan yang tidak mudah saat pandemi COVID-19. Ada pula laporan hasil laba perusahaan yang dicatat, yaitu pada penjualan produk, kita dapat lihat bahwasannya penjualan tersebut meningkat menjadi 37.356.701. Meningkat lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelum-sebelumnya dan juga terdapat penggantian biaya subsidi dari pemerintah Indonesia sekitar 25.712.148. Hal tersebut berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita lihat juga dari pendapatan jasa, hal tersebut meningkat menjadi 8.808.724. Maka total dari penjualan dan pendapatan lainnya tersebut kita bisa totalkan sekitar 71.877.573. Hal tersebut meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Juga terdapat beban pokok pendapatan sekitar 60.755.846. Beban pokok pendapatan tersebut, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut meningkat cukup signifikan dan mendapatkan suatu laba bruto sekitar 11.121.727. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pada laba bruto daripada tahun-tahun sebelumnya. Terdapat juga beban penjualan yang dapat kita lihat sekitar 1.186.769. Hal tersebut juga kita lihat bahwasannya mengalami penurunan. Juga terdapat beban umum dan administrasi sekitar 4 jutaan. Hal tersebut mengalami penurunan tetapi tidak secara signifikan gitu. Terdapat juga beban atau pendapatan lainnya bersih sekitar 105.342. Hal tersebut mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka bila ditotalkan dari laba bruto dan juga dari hasil keseluruhan kita bisa lihat laba operasi tersebut sekitar 5.805.526. Hal tersebut mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada pula pendapatan keuangan sekitar 200 ribuan dan juga biaya keuangan sekitar 2.975.349. Ada pula bagian atas laba rugi dari entitas, asosiasi, dan ventura bersama sekitar 236.889. Hal tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dapat kita perhitungkan laba sebelum pajak penghasilan sekitar 3.351.348. Hal tersebut mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Ada pula beban pajak penghasilannya sekitar 1.025.767. Juga laba tahun berjalan sekitar 2.325.581. Hal tersebut ditotalkan dari laba sebelum pajak juga beban pajak penghasilan. Ada pula total rugi atau penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sekitar 484.364. Hal tersebut tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan.
Maka total dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sekitar 1.841.217. Tidak hanya itu, ada pula proyeksi target yang akan ditetapkan di tahun 2021. Contoh pertama pada produksi tahun 2021 diproyeksikan akan meningkat dibanding realisasi tahun 2020, terutama disebabkan pada peningkatan produksi di pabrik asam sulfat. Eee, Pada produksi pupuk sendiri kita dapat lihat tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi mengalami penurunan tetapi tidak secara signifikan, yaitu sekitar 12.234.000. Tetapi pada segi non pupuk mengalami kenaikan hingga mencapai 7.155.250. Maka pencapaian totalnya yaitu sekitar 19.389.250 dengan perbandingan proyeksi terhadap realisasi yaitu sekitar 100,04%. Ada pula pada tahap penjualan pupuk secara keseluruhan diproyeksikan dibandingkan pada tahun 2020, yaitu pada penjualan pupuk non-subsidi. Hal ini disebabkan pada peningkatan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah pada tahun 2021, sehingga perusahaan berupaya untuk menjaga kestabilan posisi stok dengan mengurangi penjualan pupuk di sektor non-subsidi. Yaitu kita dapat lihat mengalami pengurangan yaitu sekitar 13.034.476. Tetapi pada non pupuk sendiri mengalami kenaikan tetapi tidak secara signifikan sekitar 1.044.600. Maka total tersebut sekitar 14.079.076. Dengan perbandingan proyeksi terhadap realisasi yaitu sekitar 97,97%. Ada pula laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang dapat ditetapkan pada proyeksi 2021. Untuk pendapatan sendiri diproyeksi akan mengalami peningkatan sekitar 46.673.800. Juga terdapat penggantian biaya subsidi pemerintah Indonesia sekitar 26.260.917. Maka total jumlah pendapatan tersebut sekitar 72.934.717. Terdapat pula beban pokok pendapatan sekitar 60.582.450. Maka laba tersebut menghasilkan sekitar 12.352.267. Hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan pada realisasi 2020. Terdapat juga beban usaha sekitar 5.060.575. Maka laba tersebut menghasilkan keuntungan sekitar 7.291.692. Terdapat pula beban keuangan sekitar 3.107.402. Dan pendapatan dan beban lainnya seperti berikut yaitu sekitar 226.603. Maka laba tersebut dihasilkan sekitar 4.410.892. Terdapat juga beban pajak tersebut sekitar 1.305.624. Maka total laba tahun berjalan tersebut sekitar 3.105.268. Hal tersebut kita dapat lihat bahwasannya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu secara signifikan, yaitu sekitar pada tahun realisasi 2020 sekitar 2.325.581 dengan perbandingan proyeksi terhadap realisasi sekitar 133.553%. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi ini. Terdapat pula pantun yang saya sampaikan yaitu malam Jumat bermain catur ditemani segelas kopi. Mohon maaf segala tutur, cukup sekian dan terima kasih.